Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 2 Gizi B akan menjelaskan interaksi antara zat gizi makro, yakni lemak, karbohidrat, dan protein. Pembahasan utama yang akan kami bahas yang pertama ialah bagaimana metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein bisa saling berkaitan. Pembahasan kedua, peran dan molekul ataupun enzim yang berperan dalam proses siklus Krebs. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro. Dan yang terakhir adalah organ apa saja sih yang berpartisipasi dalam proses siklus Krebs. Bagaimana metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein bisa saling berikatan? Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang bertujuan untuk menghasilkan katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, protein, atau lemak, jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat, dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di dalam siklus Krebs. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Sintesis lemak dan karbohidrat dimulai saat glukosa diuraikan menjadi asam pirufat. Selain diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan menjadi asam lemak. Gliserol dan asam lemak akan menjadi lemak. Peran molekul ataupun enzim di dalam proses siklus Krebs. Proses metabolisme protein merupakan serangkaian proses biokimia yang bertanggung jawab dalam sintesis protein, asam amino, juga proses pemecahan protein. Di dalam sintesis tersebut, terdapat beberapa enzim yang berperan penting. Dalam proses metabolisme protein, terdapat zat sisa yang beracun. Dalam prosesnya, ternyata metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat saling berhubungan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat semuanya berhubungan, karena semua enzim metabolisme terbuat dari asam amino protein, dan ketiga metabolisme makronutrien tersebut bertujuan untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Adapun enzim-enzim tersebut seperti lisin, lipase, amilase, dan lain-lain. Metabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang akan dikirim ke hati melalui aliran darah. Asam amino hasil metabolisme protein ini akan disusun menjadi enzim atau hormon yang kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Metabolisme lemak juga menghasilkan badan keton yang dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan diglukogenesis untuk menghasilkan glukosa sebagai pengganti karbohidrat dalam siklus Krebs. Baik, selanjutnya peran enzim di dalam proses siklus Krebs. Proses metabolisme protein merupakan serangkaian proses biokimia yang bertanggung jawab dalam sintesis protein, asam amino, juga proses pemecahan protein. Di dalam sintesis tersebut terdapat beberapa enzim yang ternyata berperan penting. Dalam proses metabolisme protein terdapat zat sisa yang beracun. Nah, di dalam proses tersebutlah ternyata metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat saling berhubungan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat semuanya berhubungan karena semua enzim tersebut terbuat dari asam amino protein. Dan ketiga metabolisme mikronutrien tersebut bertujuan untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Lalu, apa saja sih enzim yang dimaksud? Enzim-enzim tersebut seperti lisin, lipase, amilase, dan yang lainnya. Enzim-enzim yang berperan dalam siklus Krebs selanjutnya yaitu ada laktase, di mana enzim ini berperan dalam memecah gula jenis laktosa yang banyak kita temukan dalam produk-produk olahan susu. Selanjutnya ada sukrase. Sukrase ini merupakan enzim yang berperan untuk memecah sukrosa dalam bentuk gula yang lebih sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Sukrosa sendiri dapat kita temukan dari tanaman termasuk bibit gula, sorghum, dan tebu.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi metabolisme dalam zat gizi makro. Yang pertama ada glukosa. Glukosa sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatur kelancaran metabolisme di dalam tubuh. Banyaknya jaringan tubuh yang memerlukan glukosa membuat karbohidrat menjadi salah satu zat gizi makro. Faktor yang kedua yakni konsentrasi enzim fosforilase A. Perlu kita ketahui bahwa faktor utama yang mengatur metabolisme glikogen dalam hepar adalah konsentrasi fosforilase A. Enzim ini tidak hanya merupakan control the rate limiting step, namun juga dapat menghambat aktivitas protein fosfat. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghambat pengontrolan sintesis glikogen. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro selanjutnya, itu ada faktor stres, di mana metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein itu juga dipengaruhi oleh stres. Kita tahu bahwa sebagai respon terhadap stres, tubuh itu meningkatkan sekresi kortisol, katekolamin, dan glukagon yang menghasilkan peningkatan produksi glukosa endogen dan hiperglikemia untuk menyediakan glukosa pada sel untuk memproduksi ATP di dalam sel yang terlibat dalam respon fight or flight. Nah, stimulasi beta adrenergik yang diinduksi oleh stres meningkatkan pemecahan lemak. Stres juga bisa melepaskan hormon yang bisa memicu perlambatan metabolisme. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor hormon, di mana perubahan hormon bisa memperlambat kemampuan tubuh dalam menggunakan energi. Akibatnya tubuh kita pun menjadi lelah. Beberapa kondisi seperti tiroid yang terlalu aktif atau kurang aktif dan diabetes adalah gangguan hormon yang bisa memengaruhi metabolisme. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana dan peran dari zat gizi makro ini bekerja, yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu organ apa saja yang berpartisipasi dalam metabolisme trio zat gizi makro ini. Yang pertama yaitu karbohidrat. Hati adalah tempat di mana metabolisme karbohidrat ini berlangsung, mencakup regulasi anabolisme katabolisme, penyimpanan, dan produksi glukosa. Yang kedua yaitu lemak. Sama seperti karbohidrat, hati adalah organ yang di dalamnya terdapat metabolisme lemak yang dilakukan oleh limpase di dalam getah usus dan getah pankreas dengan pH optimum 7,5 hingga 8. Yang terakhir yaitu protein. Protein dicerna oleh lambung dan usus halus sebagai tempat berlangsungnya metabolisme protein dengan menghasilkan asam amino yang nantinya diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Dan sebagian diambil oleh hati. Hati merupakan organ tubuh yang mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Nah, itulah dia tadi penjelasan tentang interaksi antara zat gizi makro yakni lemak, karbohidrat, dan protein yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 gizi B. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari penjelasan yang telah kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.